Halo semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya di Teori Stira di channel Matematikawan. Nah, karena video sebelumnya kita sudah belajar tentang gradien garis singgung suatu kurva. Nah, sekarang video kita kali ini kita akan ngebahas tentang soal latihannya. Ada 10 soal latihan yang udah saya siapkan, tipe UTBK, UTUL UGM, dan SIMA UI. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Halo anak-anak. Di nomor 21, ini kita baca dulu soalnya ya. Jika garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 4 dikurang X kuadrat di titik 1,0 dan negatif 1,0 berpotongan di A, B, maka nilai A min B sama dengan berapa? Oke, sketsanya gini deh bro, gambarannya ya, bukan sketsa beneran ya, ini gambarannya begini. Jadi gambarannya ada suatu kurva gini, ini ada kurva. Misalkan gini deh. Ini ya, ini Y sama dengan X pangkat 4 dikurang X kuadrat, andai aja, andai begini ya. Andai gitu, terus ada 1,0 di sini misalkan ini 1,0, kemudian di sini misalkan ini negatif 1,0 misalkan ya, gitu. Lalu ini ada PGS-nya, saya pakai tinta ungu dan tinta merah misalkan ya. Ini anggap aja lurus deh, set, nah gitu. Lalu yang ini merahnya, nah gitu, nah, ini merahnya. Nih, nah ini berpotongan di A, B nih. Nih, ini berpotongan di A, B. Nih, ini titik potongnya A, B. Gitu, ini titik potongnya berpotongan di A, B. Maka A min B sama dengan berapa? Ini sebenarnya sangat easy ya. Kalau misalkan kita tahu gambaran kurvanya, bahwa kurva ini selalu simetris, pasti A-nya itu di pertengahan antara negatif 1 dan 1, tengah-tengah negatif 1 dan 1, 0, pasti A-nya 0 gitu. Nah, tinggal B-nya berapa gitu, B-nya dicari ya, mau nggak mau gitu. Tapi itu secara gambaran ya, kalau kita udah paham bener konsepnya, jadi nggak perlu nyari lagi gitu sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan kalian butuh cara, gini caranya bro. Jadi kita cari dulu, karena kita mencari garis singgung, berarti kita harus butuh gradien ya. Gradiennya, ingat M itu sama dengan Y aksen kemarin itu di video saya sebelumnya. Ini turunannya adalah 4X pangkat 3 dikurang 2X. Lalu di titik yang pertama titiknya 1,0 gitu. Di X sama dengan 1 berarti M-nya sama dengan 42 ya, dimasukin aja gitu. Terus PGS-nya berarti PGS di 1,0. Ingat PGS itu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 gitu. Disubstitusikan aja. Nih, dari SMP nggak berubah ya, rumus persamaan garis. Jadi Y min 0 sama dengan 2 dikali X min 1, atau Y sama dengan 2X min 2. Oke, itu persamaan garis yang melewati 1,0 gitu. Nah, lalu di X sama dengan negatif 1 sekarang gitu ya. Di X sama dengan negatif 1 gitu. Di X sama dengan negatif 1 berarti M-nya menggunakan yang ini tetap ya. Tetap menggunakan ini tuh, yang saya lingkarin merah. Berarti M-nya kalau dimasukin berapa ini? Negatif 1 pangkat 3 negatif, negatif 4, negatif 2 dikali negatif 1, positif 2. Berarti negatif 4 ditambah 2, negatif 2. M-nya sama dengan negatif 2 tuh. Lalu dimasukin ke Y min Y1, berarti PGS-nya di negatif 1,0 adalah Y min 0 sama dengan M-nya negatif 2 dikali X, negatif ketemu minus, negatif ketemu negatif, positif ya, ditambah 1, berarti Y sama dengan negatif 2X dikurang 2. Oke, nah itu dapat dua persamaan garisnya. Sekarang mencari titik potongnya, saya taruh di kanan ya. Kalau mencari titik potongnya itu pastinya dengan eliminasi atau substitusi gitu. Titik potong A, B-nya itu bisa dengan cara substitusi aja ya. Atau eliminasi deh gitu. Atau eliminasi gitu. Oke, berarti Y1 sama dengan Y2 gitu aja ya. Nah, kalau Y1 sama dengan Y2 berarti 2X min 2 sama dengan negatif 2X dikurang 2. Negatif 2-nya habis berarti 4X sama dengan 0. X-nya dapat 0. Nah, kalau X-nya 0 berarti Y-nya berapa? Y-nya masukin ke salah satunya aja. Dimasukin gitu, substitusi ke sini atau ke sini gitu. Sini.
dapat Y sama dengan negatif 2. Berarti A-nya 0, B-nya negatif 2 gitu. Jadi kalau A min B, maka A min B sama dengan positif 2 berarti. Tuh, jadi ketemu bro ya. Itu UM-UGM tahun 2010 utul UGM seperti itu. Masih mudah, yang penting konsepnya tahu, konsepnya ingat gitu, konsepnya hafal. Paham ya, bukan nggak harus hafal ya. Itu nomor 21, langsung aja di nomor 22 deh gitu. Nah, sekarang ini UTBK tahun 2006 yang dulu namanya masih SPMB. Seleksi penerimaan mahasiswa baru, yaitu berubah-berubah dari UMPTN, SPMB, SNMPTN. SNMPTN itu dulu ujian tulisnya ada SNMPTN, ada SNMPTN undangan, ada SNMPTN tulis. Lalu SBMPTN, baru sekarang UTBK. Ini hanya perubahan nama doang. Nah, yang di nomor 22 sekarang ini suruh cari PGS di 1,3. Kalau cara coba-cobanya bro, ini super easy. Masukin aja di opsi ABCD. Cari yang X-nya dimasukin 1 dan Y-nya dimasukin 3, kemudian kanan dan kiri wajib sama. Dan itu benar maksudnya, kiri dan kanan sama itu maksudnya benar. Ketika yang A, coba ya, 3 kali 1, 3 dikurang Y-nya 3, 3 dikurang 3, 0 betul. Yang B, 3 kali 1, 3 ditambah 3, 6, 6 dikurang 6, 0 juga betul. Sayangnya, kalau kita pakai cara itu, ada dua jawaban yang benar gitu. Ya, A sama B yang baru kita cobain ya, siapa tahu C juga bener gitu kalau kita cobain. C juga ternyata bener kalau kita cobain. D kalau kita cobain, wah bener juga weh. Bagus yang bikin soal, berarti namanya UTBK gitu ya bro ya. Ya wes, dengan cara biasa sekarang. Kalau pakai cara biasa, pastinya fungsi Y-nya itu kita buat ke pangkat dulu biar turunannya mudah gitu. Kalau kalian udah menguasai banget ya nggak perlu dibuat pangkat ya kalau mencari kayak gini. Tapi ini saya tulis dulu deh ya. Ini saya tulis X pangkat setengah gitu, ditambah X pangkat negatif setengah, karena 1 per akar X, ditambah X akar X, itu pangkat 1 setengah, 1 setengah itu 3 per 2, berarti karena seper, berarti pangkat negatif 3 per 2. Lalu kita cari turunannya, karena gradien adalah Y aksen, jadi ini setengah X pangkat negatif setengah, dikurang setengah X pangkat min setengah dikurang 1, berarti negatif setengah dikurang 1, negatif 3 per 2. Ini turunannya negatif 3 per 2, X pangkatnya berkurang 1, jadi negatif 5 per 2. Nah, lalu udah dapat turunannya, ya substitusi X sama dengan 1 gitu. Substitusi X sama dengan 1, karena ini di 1,3 tadi, berarti M-nya sama dengan ya 1 dipangkatin berapapun tetap 1, berarti ini setengah dikurang setengah dikurang 3 per 2, maka dapat M sama dengan negatif 3 per 2. Ya udah, sebenarnya bisa langsung dicari. Cek di ABCD, mana yang gradiennya negatif 3 per 2. Udah ketahuan sebenarnya yang negatif 3 per 2 yang di donat gitu. Ya kan? Ya itu kalau cuma dilihat aja. Kalau misalkan nggak pilgan harus ada caranya gitu. Ya wes. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Masukin. Berarti Y dikurang Y1-nya 3, negatif 3 per 2. Gradiennya tadi X dikurang 1. Ini 2-nya pindah ke sebelah kiri, dikali silang deh bahasanya. 2Y dikurang 6 sama dengan negatif 3X ditambah 3. Gitu ya. Dirapiin, pindah-pindah ruas, berarti dapat 3X ditambah 2Y. Negatif 6, negatif 3, negatif 9 sama dengan 0 gitu. Super easy. Benar sekali, tetap jawabannya D, donat. Oke? UTBK tahun 2006 ternyata juga mudah. Next, di nomor 3 deh. Nomor 23 maksudnya. Di nomor 23 ini masih sama ya. Ini utul UGM lagi. Tahun 2014, belum terlalu lama, 6 tahun yang lalu lah ya. Matematika dasar masihan juga, IPA IPS sama aja maksudnya. Kalau yang berkaitan dengan kurva trigonometri kok belum ada gitu bro, ada di nomor nanti ya. Tapi itu tahun jadul, yang trigonometri sangat jarang dan itu saintek juga ya. Kurva itu memotong sumbu X di titik P, persamaan garis singgung kurva di titik P. Oke, titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong sumbu X itu terjadi saat Y-nya kita masukin 0 gitu. Y-nya sama dengan 0. Ya udah masukin aja. Jadi 0 sama dengan gitu 3X min 3 per X kuadrat. Semuanya kita kali dengan X kuadrat aja biar mudah gitu. Kita kalikan dengan X kuadrat.
Jadinya 0 dikali X kuadrat ya tetap 0 dong pastinya ya. Yang ini kalau dikali dengan X kuadrat berarti X pangkat 3. Ini hilang per X kuadratnya. Jadi gitu. Sehingga 3 sama dengan 3X pangkat 3. X pangkat 3 sama dengan 1. Sehingga X-nya dapat 1 gitu. Jadi P-nya adalah 1,0 gitu. Nah, udah dapat titik tuh 1,0 gitu. Sebenarnya udah kayak gitu ya. Kalau nggak mau pakai turunan, buru-buru gitu kita ada waktunya tes sebenarnya gitu untuk UGM. Ya udah masukin aja X sama dengan 1, Y-nya 0 ke pilgan lagi mana yang benar. Dan kalau bisa cuma satu pilihan, bukan banyak pilihan seperti nomor 22 tadi ya. Kalau kita ganti X-nya 1, Y-nya 0, yang benar itu yang C, hanya C. Oh, E juga benar sayangnya ya. Ada C, ada E gitu. Yang ini enggak gitu. Ya wes, berarti kita pakai cara beneran mau nggak mau gitu ya. Pakai gradien pastinya. Jadi karena ini Y sama dengan 3X dikurang 3X pangkat min 2, maka Y aksen sama dengan 3. Turunannya ini negatif 2 pindah ke depan, positif 6, berarti X pangkat negatif 3, pangkatnya berkurang 1. Baru dimasukin X-nya sama dengan 1, dapat M sama dengan 1 pangkat berapapun tetap 1, 3 ditambah 6, berarti gradiennya sama dengan 9. Yang gradiennya 9 yang C. Wah, berarti C jawabannya. Ya wes, kalau mau pakai Y min Y1 boleh deh ya. Berarti Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y min 0 sama dengan gradiennya 9, X min 1. Berarti Y sama dengan 9X min 9. Dirapiin, sininya dibuat 0 ya, Y-nya pindah ke sana aja, jadi 9X min Y dikurang 9, pakai tinta orange. Kelihatan lah ya, jadi tetap C, cincai lah gitu. Super easy ya. Tuh, nomor 23 UTL UGM tahun 2014 ternyata nggak terlalu sulit gitu. Nah, ini UTBK tahun 2008 dari 24 ini ada garis G melalui 0,1 dan menyinggung parabola di 4X min X kuadrat. Ini 0,1-nya bukan titik singgung. Jadi untuk tahu titik singgung atau bukan, itu masukin aja 0,1 ke kurva atau ke parabola tersebut. Kalau nilainya nggak sama dengan atau nggak benar, berarti itu bukan titik singgung, artinya titik di luar lingkaran. Titik di luar parabola maksudnya ya. Nah, kemudian ini titik ya. Kalimat keduanya ada kata jika titik singgungnya terletak di kuadran pertama, maka gradien garis G adalah oke. Jadi, sketsanya gitu. Kalau sketsanya, gambaran Y sama dengan 4X min X kuadrat. Sebenarnya kalau misalkan ngerjain seperti ini nggak perlu ngegambar ya. Cuman ini biar kalian, kalau misalkan ada yang bener-bener belum paham, biar lebih paham lah ya gitu. Ini difaktorinya kan X dalam kurung 4 min X ya. Berarti titik potong dengan subuh X-nya 0 sama, ini kan X sama dengan 0 dengan X sama dengan 4 gitu. Kurvanya set cemberut karena negatif X kuadrat. Berarti gini, 0 dan 4, ini 0, ini 4 anggap aja. Kurvanya bentuknya set ya, saya pakai hijau aja kurvanya. Nah gitu deh. Kalau puncaknya mau dicari boleh deh gitu ya, puncak parabolanya. Puncaknya kan simetris di 0 sama 4, berarti simetris di X sama dengan 2 gitu. Anggap aja bagus lah ya. Kalau X-nya 2 dimasukin berapa? 8 dikurang 4, 4 gini. Jadi ini 2,4. Gitu. Nah, lalu ada titik 0,1. 0,1 itu di sumbu Y loh ya. Ini 0,1 di sini. Ini 0,1 kita anggap aja. Nah, ada garis yang melewati ini. Gitu, melewati ini dan menyinggung kurva tersebut gitu. Tuh. Nah, gini nih. Tuh, ini gradiennya berapa? Ini garis singgungnya sekarang. Ini kan menyinggung di kuadran 1 nih, ini kuadran 1 nih gitu. Tuh. Nah, sekarang titik gradiennya ini berapa gitu loh. Maksudnya gitu, seperti itu. Ini banyak caranya, bisa menggunakan teori di fungsi kuadrat, juga bisa menggunakan turunan pastinya ya. Kalau misalkan ini persamaan garisnya mau ditulis dulu ya, persamaan garis gradien M melalui 0,1
itu persamaan garisnya bisa ditulis Y min Y1, Y min 0 gitu, nggak usah ya. Sama dengan M dikali X min 1. Atau langsung aja Y sama dengan MX ditambah 1 gitu. Nah ini garis yang orange tersebut, ini garis orange nih. Gitu. Nah ini titik singgung yang tadi ya, titik singgung yang tadi ini saya misalin aja titiknya itu X sama dengan A deh nih gitu. Titik singgungnya ini X sama dengan A misalkan ya. Ini X sama dengan A, kita tarik ke bawah, ini A gitu. Titik singgungnya. Berarti gradien M-nya itu bisa ditulis, karena M adalah Y-aksen ya, Y-aksennya tadi, Y-aksennya adalah 4 dikurang 2X. Masukin X sama dengan A, X-nya sama dengan A dimasukin, maka dapat M sama dengan 4 min 2A. Ini gradiennya Y. Lalu gradien juga bisa menggunakan delta Y per delta X ya. Titik singgungnya ini kalau ini kita simbolin P gitu, berarti P-nya A, dimasukin ke sini. Kan nyari koordinatnya berarti masukin ke kurvanya, ke parabolanya 4A min A kuadrat. 4A min A kuadrat, oke. Lalu gradien 2 titik bro. Yaitu apa M-nya? Y2 min Y1 per X2 min X1 gitu. Dengan salah satu titik lainnya 0,1 tadi gitu. Jadinya dimasukin dapat M sama dengan 4A min A kuadrat dikurang Y1-nya tadi berapa? Y1-nya 1 gitu per X2 min X1. X-nya tadi A dikurang X1-nya 0 gitu. Nah, M yang di sini kita ganti. M yang di sebelah kiri, ruas kiri, kita ganti dengan 4 min 2A tuh bro. Gitu. Ya kan? Ini kali silang ke sana nanti gitu. Berarti dikali dengan A gitu, dikali dengan A. Saya pakai tinta hitam A-nya, yang M-nya ini pakai tinta pink ya. Ini gini, set. Nah, ini yang ini saya ganti pakai pink. Nah, ini dia. Gitu. Terus A-nya dikali silang. Ruas kanannya ini tetap 4A min A kuadrat dikurang 1. Dirapiin ya, 4A dikurang 2A kuadrat sama dengan 4A dikurang A kuadrat dikurang 1. 4A-nya tercancel, habis. Gitu. Pindah-pindah ruas, berarti ini pindah ke sana aja. 0 sama dengan A kuadrat dikurang 1. 0 sama dengan A kuadrat dikurang 1, berarti A-nya saya tarik ke sebelah kiri set gitu. A kuadrat sama dengan 1, A-nya sama dengan plus minus 1. Karena di kanan ya diminta di ruas di kuadran 1, berarti A-nya terambil 1 gitu. Kalau A-nya 1, gradiennya masukin ke sini, dapat M-nya berapa tuh bro? M-nya berarti kalau A-nya 1 dimasukin ke sini pakai orange itu 2, berarti gradiennya Y gitu. Jawabannya B. Itu ya. Jadi itu bisa menggunakan seperti itu, atau itu tadi kan saya pakai alternatif pakai gradien karena teori kita tentang gradien. Garis singgung kurva. Bisa juga menggunakan teori di fungsi kuadrat karena ini kurvanya parabolanya fungsi kuadrat, yaitu kalau misalkan ada garis menyinggung parabola, gradiennya hubungannya diskriminannya sama dengan 0, yang B kuadrat min 4AC sama dengan 0 itu dibaca lagi ya. Itu bisa menggunakan itu, coba aja kalian menggunakan itu ya. Nanti dicek lagi, pasti hasilnya sama gitu. Oh, mungkin didapatkan 2 nilai ya, tapi yang dicari yang di kuadran 1 gitu. Nanti gradiennya diminta yang itu gitu. Oke, bisa lah bro ya. Next aja di nomor selanjutnya nomor 25. Nah di nomor 25 ini UTBK tahun 2008 atau masih SNMPTN dulu namanya 2008. Ini ada titik P 2,5. Nah ini titik singgung, titik di kurva dari garis AX plus B pada sebuah kurva ini. Maka nilai A tambah B adalah berapa gitu. Oke, ini banyak jalannya, banyak sekali jalannya ya. Ya jalan yang simple lah pastinya dong ya yang kita cari ya. Ya wes, diturunin aja gitu ya, aksennya berarti sama dengan 3 per 2 X kuadrat ditambah X dikurang 1.
masukin X-nya sama dengan 2 gitu, dapat M-nya sama dengan 3/2 dikali 2 kuadrat ditambah 2 dikurang 1, 4 dibagi 2, 2, 4 dibagi 2, 2, 2 dikali 3, 6, ditambah 1, berarti gradiennya 7. Nah, dapat gradien 7, ya wis, PGS-nya, persamaan garis singgungnya, Y min Y1-nya adalah 5, sama dengan, ya karena titik singgung langsung aja, M-nya 7 dikali X min X1-nya 2 gitu. Tadi kan 2,5. Berarti Y min 5 sama dengan 7X, jelek ya, 7X min 14. Dapatnya Y sama dengan 7X negatif 14 ditambah 5 negatif 9. Nah, ini adalah garis singgung yang di soal itu, AX plus B. Sehingga dapat A-nya 7. Gitu kan, dapat A-nya 7, jadi gitu, A-nya 7, B-nya negatif 9. A plus B adalah negatif 2. E for easy, E for easy. Gitu ya bro ya. Nomor 25, masih mudah UTBK, masih madas. Mana sih yang saintek gitu, kalau yang kalian penasaran dengan saintek. Ada di nomor berapa ya? 27 gitu. Tapi ini dulu deh. Di nomor 26, simak UI. Kode 221 di madas. Ini tentang masih parabola ya. Garis singgung parabola di 4x min x kuadrat. Nah, ini sama kayak tadi. Kurvanya, parabolanya, tapi titiknya beda. Ini 1,3. Ini titik singgung 1,3 ya. Ngelacaknya gini. Karena 1,3 dimasukin ke sini bener. Berarti itu titik singgung. Gitu.